Alhamdulillah, wassalatu ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala idza sama'un fatarat wa idza kawakibun tatarat. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita ketemu lagi pada hari ini, sore ini. Luar biasa cuacanya gitu ya, dan juga luar biasa alhamdulillah juga semangatnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan perkara kita dunia dan akhirat ya. Ikhwatu fillah, sedikit saja bahwasanya kita kembali lagi melanjutkan dari usulul iman ya, bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa surat khusus yang menjelaskan bagaimana kondisi di hari kiamat ya, dan jelasnya bagaimana dalam ayat-ayat itu ya, dalam surah itu diantaranya kita membacanya itu seolah-olah pengalaman ya gitu ya, santai saja Pak ya, pengalaman maksudnya itu seolah-olah menyaksikan kejadian itu gitu ya. Nah itu, dan Nabi dalam sabda ansarahu ayyandura ila yaumil kiamati kanahu ra'yu ainin fal yaqra ila sama'un fatarat ya, atau didahului dulu ila sama apa, ila samsu ya, ila samsu kumirat wa ila sama'un fatarat wa ila sama'un saqqat ya. Nah itu 3 surat itu aja lah ya. Nah ini cukup lah gitu ya, baca at-takwir, terus al-infitor, al-insyikok ya gitu. Surat ke-81, 82 sama 84 ya gitu. Berapa halaman tuh? Kurang lebih 3 halaman aja gitu ya. Cukup segitu doang gitu ya. Nah itu. Nah tadi dibaca di muqaddimah surah al-infitor ya, di antara gambaran yang disebutkan dalam salah satu surah idza sama'ul fatarat wa idzal kawakibun tasarat, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan ya. Surah Al-Infitor ayat 1 sampai 2. Ikhwatu fillah, dalam kehidupan manusia tentunya kita pernah menyaksikan yang namanya gempa ya. Nah, kalau gempa gimana kejadiannya? Ya, hancur ya. Langit-langit dari atau atap lah, atap rumah retak dan ambruk ya. Lampu-lampunya jatuh gitu ya. Ya itu baru di dunia. Man, kita kadang gimana ya? Tidak sadar gitulah gitu ya. Apalagi nanti di akhirat, insyaallah ya. Yang pecah itu bukan lampu, Pak. Bintang yang berguguran itu, bintang ya. Allah, tidak bisa kita bayangkan ya, alangkah keras guncangan itu nanti ya. Nah ini ngerinya kondisi hari kiamat ya. Di kengerian itu ya, manusia dibuat ketakutan. Karena harus apa? Bertanggungjawabkan semua yang telah mereka perbuat ya. Dan saat itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah ya. Karenanya disebut juga
yaumut taghabun itu ya, ditampakkan kesalahan-kesalahan itu ya. Ini yang mungkin tadi menyaksikan di khutbah atau mendengarkan lah gitu ya. Untung kalau di sana gitu ya, di Atapani ya, hujannya deras tuh ya. Karena kalau di media saya tidak full, gangguan sinyal, gangguan nginstal lah gitu HP teh. Tiba-tiba ya gitu. Kalian nggak nginstal, ini ternyata sinyalnya lag gitu ya. Alah ternyata nginstal lagi gitu, aduh ya Allah nih HP ya, luar biasa nih. Jadi potong lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi ya ini juga nanti sebagian sajalah saya sampaikan ya. Lebihnya kalau ada waktu lah, insya Allah nanti dilengkapi ya. Ditampakkan semua kesalahan-kesalahan itu ya, tidak ada yang sembunyi. Walaupun manusia itu terkadang menyembunyikan itu ya. Malah nanti kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri itu ya, di mana itu kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari di mana ditampakkan kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Gimana? Udah 2 kali gitu dengan ini teksnya lupa saya. Ya, ini atau kemudian 9 ya, nanti bisa dicek. Jadi kita akan bisa menghindar ya. Terus nggak ada sesuatu pun yang dapat melindungi kita dari keputusan Allah Rabbul Alamin. Luar biasa ya. Karena itu Allah berpesan, tajibu li rabbikum. In qabli ayat ya yaumul la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yaumil wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan dari Rabbmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ya, insyaallah. Surah ayat 47. Ya. Kebayang tuh ya. Di sana ketika ditampakkan kesalahan-kesalahan dan kita aduh, bagaimana lagi ketika mau kembali ke dunia nggak akan bisa. Ya. Nah, ini azazalah lewat aja dulu ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, orang yang ingkar di dunia nanti tersadar ya, mereka menyesal ingin kembalikan kepada dunia ya. Tapi ya nggak bisa ya. Bagaimana lagi ya, ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ada yang terperdaya. Allah benar-benar murka saat itu ya. Nah, ini sudah kita kaji juga tentang syafaat kemarin kan, yang hadis ya, yang kepada Adam kemudian ke Rasulul Azmi ya, kan gitu. Bagaimana Allah murka sebenar-benarnya gitu ya pada hari itu, hingga para nabi kecuali Nabi Muhammad ya tidak bisa memberikan syafaat di hari itu. Mereka mengakui kesalahannya ya. Nih surah Ghafir ayat 10 sampai 11 ya. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqatumullahi akbaru min maqatikum anfusakum yatud'auna ilal imani fatakfurun qalu rabbana amattana santaini wa ahyaytana santain fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya, sinyal Pak. Gini Pak kalau hujan Pak. Ya, sungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada
mereka pada hari kiamat, sungguhnya kebencian Allah atau kemurkaan Allah maksudnya kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu disuruh untuk beriman, lalu kamu kafir. Ya, mereka menjawab, ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali, ya, dan telah menghidupkan kami 2 kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Waliyadzubillah. Nah, ini banyak sekali ya, bahwa ini sudah benar ya, kisah-kisah yang dijelaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha benar. Maka kita harus perbaiki diri dan hati-hati ya. Kita harus amalkan tauhidullah ya, tauhid, mengesahkan Allah saja. Tiada ilah selain Allah yang berhak disembah, dan juga kita jaga lisan kita itu. Jaga Pak, jangan sampai orang itu tersinggung atau gimana gitu ya, atau orang itu sakit hati. Yang namanya sakit hati itu kadang dipendam. Jadi yang namanya pendiam itu nggak salah ya, nggak salah ya, karena dia itu apa, menjaga itu ya, nggak salah. Cuman kita kadang gimana gitu ya, orang pendiam itu asal kemasa seolah-olah nggak punya masa depan, padahal dia punya masa depan yang lebih cerah, insya Allah ya. Jadi kita aja dulu lah ya yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.